Suara air yang mengguyur tubuh seiringan dengan suara nyanyian lagu yang menyala dari pemutar piringan hitam terdengar oleh telinga Marlina. Ia yang tengah membaca buku sejenak berhenti, mencermati suara dari kamar mandi di jam 9 malam itu. Tumben si Bibi mandi di kamar mandi itu, batin Marlina seraya mengintip dari celah pintu di kamarnya. Dia mengira kalau itu adalah si Bibi, pembantu rumahnya. Karena biasanya si Bibi selalu menggunakan kamar mandi di belakang. Bibi, ucap Marlina dengan sedikit berteriak ke arah kamar mandi itu. Sekali lagi ia masih yakin kalau itu adalah si Bibi. Karena memang di rumah itu hanya ada ia dan si Bibi. Karena ayah dan ibunya sedang pergi keluar kota. Bibi, teriak Marlina lagi sambil mematikan putaran piringan hitamnya itu. Dan berjalan keluar mendekati kamar mandi tersebut. Bibi ada di dalam, ucap Marlina sekali lagi. Namun tak ada jawaban. Meski suara orang itu seperti mandi masih terdengar. Tak mau ambil pusing, Marlina pun masuk kembali ke kamarnya dan melanjutkan lagi kegiatannya. Hingga selang beberapa detik kemudian, pintu kamarnya diketuk. Tuk, 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 tuk. Mbak, ini rondenya. Suara Bibi terdengar di balik pintu. Bergegas Marlina membukanya dan di sini dia baru ingat kalau Bibi baru saja keluar ke warung ronde di depan. Loh, Bibi dari tadi? Tanya Marlina keheranan. Baru saja loh Mbak, baru saja datang. Soalnya warung rondenya lagi rame, jadi antri. Jauh Bibi seraya memberikan semangkuk beserta bungkusan berisi wedang ronde. Sejenak, otak Marlina memproses itu semua dan ia pun langsung menyusul si Bibi ke ruangan belakang. Tadi mandi di kamar mandi depan ya? Tanya Marlina. Enggak, Mbak. Malam-malam gini kok mandi? Lagian mana pernah saya mandi di kamar mandi ibu? Jawab sang Bibi seraya melepaskan ikatan kacang panjang untuk dimasak esok harinya. Marlina hanya terdiam mendengar jawaban si Bibi dan berjalan kembali menuju kamarnya sambil berpikir apa tadi dia salah dengar. Tampaknya Marlina tidak mau berpikir lebih jauh dan menganggap kejadian tadi hanyalah ilusi belaka. Dan sekitar pukul 10 malam setelah ia lelah membaca buku, Marlina pun tidur. Dan singkat ceritanya, esok hari pun tiba. Ibu dan bapak pulang kapan, Mbak? Tanya Bibi kepada Marlina yang sama-sama tengah sarapan di atas meja makan. Gak tahu pasti, Bi. Kemungkinan besok, ya kalau enggak lusa. Soalnya kan Mbak Kakung lagi sakit. Ya katanya sih dia gak mau makan tuh kalau gak ada ibu, jawab Marlina. Semalam aku kayak dengar suara orang mandi Bi di kamar mandi depan, kata Marlina yang seketika mengubah topik pembicaraannya. Hah? Semalam? Jam berapa itu Mbak? Ya jam 9-an itu, waktu Bibi ke warung depan beli wedang ronde, ucap Marlina. Oh, yang Mbak Lina tanya semalam itu ya? Apa iya Mbak? Mungkin Mbak Lina salah dengar kali, ucap si Bibi. Tapi suaranya jelas banget kok. Ya sudahlah, tapi anggap saja mungkin aku salah dengar Bi, ucap Marlina. Singkat cerita setelah selesai sarapan, Marlina pun mandi dan kembali masuk ke kamarnya. Memang beginilah kegiatannya setelah lulus SMA. Sekitar 2 bulan yang lalu, dia lulus dari SMA favoritnya. Ia pun masih bingung antara kuliah atau mengejar cita-citanya menjadi guru atau langsung bekerja ikut bisnis kayu milik ayahnya. Pagi itu seperti biasanya Marlina akan menghabiskan waktunya dengan cara membaca buku, entah itu novel, koran, atau majalah. Kejadian semalam pun juga sudah tidak ia pikirkan. Marlina menganggap mungkin hanya salah dengar saja. Hingga tak berapa lama, mulailah tercium ada bau wangi yang sangat menyengat. Bau wangi itu masuk dan berkutat di ruangan kamarnya. Bau itu seperti parfum yang Marlina cukup familiar. Namun ia tak berhasil mengingat bau milik siapa itu. Marlina yang tadinya merebah kini mulai bangkit dan mencari dari mana sumber bau itu berasal. Ia mengendus di setiap sudut kamarnya. Bau itu terus bergeser dan perlahan menuntun Marlina untuk keluar dari kamarnya. Benar saja, di luar ruangan bau itu semakin kuat. Dan bersamaan dengan itu, Marlina kembali mendengar ada suara orang beraktivitas di dalam kamar mandi. Seketika Marlina langsung menoleh ke arah kamar mandi itu dan berjalan perlahan ke arahnya sambil ia sadar
Kalau ia semakin dekat dengan kamar mandi itu, bau wangi itu semakin kuat. Hingga sampailah ia di depan kamar mandi itu bersamaan dengan suara dan bau yang masih ada. Dan dalam waktu yang sama, Malina juga sempat melihat Bibi yang tengah berlalu lalang di dapur melakukan sesuatu. Jadi siapa yang ada di kamar mandi ini? Batin Malina yang kini berdiri di depan pintunya. Langit masih terang, bahkan bisa dikatakan itu masih pagi. Dengan keadaan itu, ia pun tentu masih punya banyak keberanian. Dan dengan tanpa aba-aba, Malina pun langsung membuka pintu kamar mandi tersebut. "Ayo," kata Malina sambil membuka pintu itu untuk memeriksa siapa yang ada di dalamnya. Namun, di sana tak ada siapa-siapa. Kamar mandi itu kosong. Begitu juga dengan suara air dan bau wangi itu tiba-tiba lenyap. Seketika Malina begitu bergidik ngeri. Ia yang kini takut langsung membalikkan badan dan hendak berjalan cepat menuju kamarnya. Namun, baru kira-kira 2 langkah, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang yang memanggilnya. Suara itu sangatlah jelas. Ia berkata, "Malina." Suara lirih namun berdengung sangat jelas. Malina yang langkahnya sempat terhenti kini berteriak dan berlari menuju kamarnya. Suara perempuan misterius yang terdengar di jam 9 itu tentu merusak nalar Malina. Bibi yang tadi mendengar teriakan Malina langsung datang menghampiri. "Ada apa, Mbak? Ada apa?" tanya si Bibi dengan nada terburu-buru. Ada orang di kamar mandi, Bi. Ada orang. Setan mungkin," ucap Malina terbata-bata dan ketakutan. Mendengar itu, si Bibi pun langsung memeriksa kamar mandi itu, diikuti oleh Malina di belakangnya. Bibi masuk dan memeriksa di setiap sudut dan langit-langitnya, dengan Malina yang tampak menunggu di luar kamar mandi. "Mana? Gak ada siapa-siapa kok, Mbak," tanya si Bibi. "Tapi Bi, tadi ada suara yang memanggilku, Bi." "Sudah, Mbak, sudah. Sekarang Mbak tenangin aja dulu diri Mbak di kamar. Bibi masih banyak pekerjaan di dapur," ucap Bibi sambil beranjak keluar dari kamar mandi dan mengajak Malina kembali ke dalam kamarnya. Si Bibi pun kembali ke dapur dan Malina sekarang ada di dalam kamarnya masih mencerna kejadian tersebut. "Setan macam apa yang keluar pagi-pagi gini?" ucap Malina di dalam batinnya yang terus berharap kalau semua itu hanyalah ilusi belaka. Singkat cerita, hari itu pun berjalan dengan sewajarnya. Malina mencoba untuk tidak memikirkannya hingga malam pun tiba. Di sana terjadi lagi percakapan kosong di atas meja makan antara Malina dan si Bibi. "Yang tadi itu emang Malina beneran yakin ada suara di kamar mandi?" tanya si Bibi kepada Malina yang sedang menyiapkan nasi ke dalam mulutnya. "Udahlah, Bi, gak usah dibahas lagi. Aku jadi takut," jawab Malina yang tampak masih enggan membahas kejadian itu. "Ya udah, Mbak, maafin saya," jawab si Bibi. Sejenak mereka terdiam dan melanjutkan kegiatan makan itu. Namun tak selang berapa lama, justru Malina yang mulai membuka topik itu kembali. Bibi ngerasa gak sih ada yang aneh di rumah ini belakangan ini?" ucap Malina. "Aneh gimana, Mbak?" jawab si Bibi. "Ya aneh aja. Gak tahu juga, tapi ngerasa aneh gak gitu?" "Bibi pernah ngalamin aneh gak di rumah ini?" Katanya gak usah dibahas, Mbak. Tapi malah dibahas lagi," ucap si Bibi dengan nada bercanda. Namun belum sempat Malina menanggapi sesuatu, tiba-tiba ada yang tercium oleh mereka. Bau parfum yang tadi menuntun Malina menuju kamar mandi tersebut pada pagi hari. Bau wangi itu benar-benar tercium sangat jelas. Bibi nyium bau wangi enggak?" tanya Malina sambil hidungnya mendengus. Si Bibi terdiam sejenak lalu mengiyakan. "Iya, Mbak, ini bau minyak wangi kayaknya," jawab si Bibi dengan ekspresi yang sama dengan Malina. Sebentar Bi, sepertinya aku kenal ini dengan bau minyak wangi ini." "Iya, kayaknya Bibi juga gak asing dengan bau minyak wangi ini loh, Mbak," kata si Bibi sambil berbisik. "Tapi bau siapa ya, Bi?" tanya Malina yang kini mulai melungkup agak merasa takut. Terlihat si Bibi tampak berpikir sejenak mengingat-ingat bau parfum itu. Dan tak selang berapa lama kemudian si Bibi yang tampak mulai ingat pun berkata, "Maaf, Mbak, ini kok seperti minyak wangi bule Narti ya?"
ucap si Bibi berbisik dan sedikit menundukkan badannya. Dan di sini Marlina pun baru sadar. Ingatannya mulai kembali mendengar kata si Bibi barusan. Marlina kini benar-benar ingat bau minyak wangi itu adalah milik Bule Narti, adik ayahnya yang baru meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Dan disinilah Marlina mulai menyadari bahwa suara yang memanggilnya saat di kamar mandi juga adalah suara Bule Narti. Rasa takut mulai terbangun di antara Bibi dan Marlina di atas meja makan itu. Mereka kini nampak saling berpandangan tanpa kata, seakan tak tahu harus berbuat apa. Sementara bau wangi parfum itu kini semakin menyengat mengintari ruang makan. Dan bersama dengan itu, tiba-tiba lampu itu mulai terang redup, menambahkan suasana mencekam di malam yang sebenarnya belum terlalu larut. Ayo kita ke ruang depan aja mbak, ucap si Bibi yang bangkit dari tempat duduknya. Mereka pun bergegas menuju ruangan depan dan duduk di sana untuk mengurangi rasa takut mereka. Entah berapa lama mereka duduk saling diam di ruangan tamu. Yang jelas, bau wangi itu kini seakan mengikutinya ke ruang tamu, membuat Marlina yang merasa tidak nyaman kini mengajak si Bibi untuk keluar dari rumah itu. Kita ke warung ronde aja yuk Bi, kata Marlina sambil berdiri. Si Bibi pun mengiyakannya dan bergegaslah mereka keluar dari rumah itu dengan sedikit terburu-buru. Tapi ketika si Bibi hendak menutup pintu depan dan meninggalkan rumah, tiba-tiba terdengar suara air di dalam kamar mandi. Suara itu sangat jelas, tampak seperti orang yang sedang mandi di dalam kamar mandi. Dari teras, suara itu awalnya samar, tapi lama-kelamaan terdengar jelas. Si Bibi dan Marlina yang mendengar itu sempat berhenti sejenak. Nah, benar kan Bi, kata Marlina. Buru-buru si Bibi langsung mengunci pintu dan mereka pun segera beranjak menuju warung ronde di pinggir jalan. Apa benar itu Bule Narti ya Bi? Tanya Marlina di perjalanan mereka yang tampak gelisah dan agak tergesa-gesa. Gak tahu mbak, sudah gak usah dibakirin dulu. Menurut agama, orang meninggal itu gak mungkin kembali jadi hantu, kata si Bibi menenangkan Marlina. Sebentar Bi, kalau gak salah kan bule itu meninggalnya bukan karena sakit, tapi gara-gara jatuh kepleset di kamar mandi itu, ungkap Marlina coba menghubungkan hal-hal tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, sampailah mereka di warung ronde di ujung jalan. Sengaja mereka memilih bangku lesehan paling pojok untuk menghindari keramaian warung itu, sekaligus untuk menenangkan nalar setelah kejadian tersebut. Namun tetap saja, di sana terjadi obrolan antara Bibi dan Marlina yang mana topiknya masih seputar kejadian di rumah tadi. Dengan pembicaraan yang mengalir hingga mau tak mau, obrolan tentang Bule Narti pun terbahas di pembicaraan itu. Bule Narti adalah adik kandung dari ayah Marlina. Beliau adalah anak kesayangan dari orang tuanya, kakeknya Marlina. Bukan karena pilih kasih, tapi memang karena keadaan beliau yang mempunyai keterbelakangan mental. Mungkin karena itu juga, Bule Narti tak pernah menikah, apalagi mempunyai keturunan. Ayah Marlina adalah satu dari beberapa banyak orang yang sangat menyayangi Bule Narti. Maka dari itu, sejak Mbah Putri meninggal, ayah Marlina memboyong Bule Narti ke rumah dengan maksud untuk merawatnya. Dan sekitar 2-3 tahun berjalan, satu insiden pun terjadi. Bule Narti terpleset di kamar mandi, dan sejak kejadian itu, beliau menjadi lumpuh. Setahun berjalan, keadaan Bule Narti semakin parah. Hingga akhirnya beliau meninggal di rumah sakit tepat 2 bulan yang lalu. Jam pun terus berlalu. Tak terasa Bibi dan Marlina sudah ngobrol cukup lama di warung ronde itu. Ayo pulang mbak, ajak si Bibi kepada Marlina. Yakin kita mau pulang Bi? Jawab Marlina ragu. Ya pulang dong mbak, masa tidur di sini? Jawab si Bibi. Singkat cerita, setelah sedikit pendapatan kecil, mereka pun pulang. Walaupun sebenarnya masih ada rasa takut dan gelisah di raut wajah mereka. Dan setelah sampai di depan rumah, tiba-tiba si Bibi menghentikan langkahnya dan menyenggol Marlina yang tak begitu memperhatikannya untuk melihat apa yang si Bibi lihat. Itu di depan rumah, Pak, ucap si Bibi pelan, seraya matanya menerawang ke arah teras depan rumah yang tak begitu terang itu. Marlina yang kini menyadari itu pun langsung memegang erat lengan si Bibi. Di sana tampak seorang wanita menggunakan baju putih tengah berdiri mematung di antara anak tangga di depan teras rumah. Itu siapa ya?
ucap si Bibi sambil berjalan mendekat bergandengan dengan Marlina. Tak ada jawaban dari orang itu. Si Bibi pun mengulangi kata-katanya lagi. Siapa ya? Kata si Bibi lagi dengan nada yang lebih keras. Tapi tetap saja tak ada jawaban. Dengan penuh keraguan, mereka pun tetap berjalan semakin mendekat sambil memandang ke arah orang itu. Hingga akhirnya suasana berubah ketika perlahan sosok itu membayang dan menghilang sedikit demi sedikit. Langkah mereka tentu terhenti mengetahui hal itu. Tapi mau tidak mau, mereka harus tetap masuk ke dalam rumah. Akhirnya dengan langkah cepat, si Bibi menggandeng tangan Marlina untuk masuk turun pintu dan mengunci pintu tersebut. Buru-buru mereka masuk ke dalam rumah dan langsung berikuk di ruangan tengah. Mereka masih saling diam, otaknya masing-masing masih mencerna apa yang terjadi. Itu apa tadi, Bi? Ucap Marlina yang sudah tidak tahan. Bibi juga nggak tahu, Mbak, kata si Bibi yang tampak mulai ketakutan. Bibi tidur di kamarku aja ya, ucap Marlina. Iya, Mbak. Tapi saya ambil selimut dulu di kamar belakang, jawab si Bibi. Aku ikut. Mereka pun boleh berjalan sambil mengendap-endap menuju kamar si Bibi. Sesudah mengambil selimut, mereka kembali berjalan. Kali ini menuju kamar Marlina. Dengan perasaan yang masih sama kacau, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, tepatnya di depan kamar mandi, tiba-tiba suara orang mandi itu terdengar kembali. Marlina dan si Bibi pun langsung berlari mendengar itu, masuk ke kamar Marlina dan segera menguncinya. Mereka duduk berkubang dengan selimut di atas tempat tidur, dengan suara di kamar mandi itu yang masih terdengar. Hingga tak lama, suara itu perlahan hilang, namun berganti dengan suara panggilan dalam jeda beberapa detik kemudian. Makda, Makda, nama si Bibi dipanggil. Si Bibi benar-benar ketakutan. Ia melihat ke arah Marlina. Mereka saling bertatapan. Makda, Makda. Suara itu terdengar lagi. Marlina, Marlina. Ini giliran Marlina yang dipanggil. Ini kok mirip suara Bule Narti sih? Kata Marlina yang tentu ragu karena Bule Narti sudah meninggal. Marlina. Suara itu memanggil Marlina kembali dengan nada yang lebih keras. Mereka pun hanya bisa menangis dan berdoa sebisa mungkin. Hingga suara itu berhenti pada pukul 2:30. Beberapa menit setelah suara itu lenyap, mereka mencoba untuk tidur. Meski nyatanya, si Bibi dan Marlina tetap tidak bisa memejamkan mata hingga azan subuh berkumandang. Mau tidak mau, si Bibi pun bangkit dari ranjang. Begitu juga Marlina yang sudah tidak mau ditinggal sendirian. Mereka pun memutuskan untuk membuat kopi dan duduk di ruangan tamu, menahan kepalanya yang pening karena semalaman mereka tidak bisa tidur. Harusnya hari ini Bapak dan Ibu pulang ya, Bi, ucap Marlina. Semoga, Mbak, tapi apa kita harus ngomong kejadian ini kepada Bapak, Mbak, Ibu, jawab si Bibi. Harus ngomong lah, Bi, nanti aku yang ngomong, ucap Marlina. Terus tentang Bule Narti, tanya si Bibi. Lah itu memang tetap harus ngomong, aku yakin ada yang gak beres dengan itu, ucap Marlina. Mentari pun mulai terbit, sinarnya menembus tirai ruang tamu yang tengah si Bibi dan Marlina duduki, membuat mata mereka perlahan mulai merasa ngantuk. Hingga tak terasa, Bibi dan Marlina pun sama-sama tertidur di ruangan itu. Tak tahu apa yang terjadi, mungkin karena kelelahan, mereka terlelap hingga sore hari bahkan menjelang maghrib. Si Bibi yang pertama kali terbangun pun nampak kebingungan, mengira dirinya tertidur beberapa menit saja. Mbak, bangun, Mbak, bangun, ucap si Bibi membangunkan Marlina. Beberapa saat kemudian, azan maghrib pun mulai berkumandang. Ini subuh ya, Bi, kata Marlina. Tapi setelah melihat arah jarum jam, tentunya mereka terheran-heran ketika jarum jam menunjukkan pukul 6 sore. Selama itu kita tidur ya, kata Marlina yang tampak kebingungan. Bibi tampak tergesa-gesa menuju ruangan belakang. Entah mungkin ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Sementara Marlina belum beranjak dari ruang tamu. Tampak otaknya masih mencerna semua ini. Dan tak berapa lama, hujan pun tiba-tiba turun dengan sangat deras dan menyadarkan Marlina untuk segera beranjak dari ruangan itu. Ada apa sih ini ya? Kata Marlina sambil berjalan dan masuk ke kamarnya. Ia terduduk sejenak.
hingga akhirnya mengambil handuk dan memutuskan untuk mandi. Setelah mandi, ia kembali berada di ruangan Tama bersama si Bibi. "Kok bapak ibu belum pulang juga ya mbak?" kata si Bibi. "Gak tahu juga Bi, harusnya sih hari ini mereka pulang," jawab Malina sambil berjalan ke kamarnya dan menyalakan musik di piringan hitam. Dan setelah itu, ia kembali lagi duduk bersama si Bibi. "Kok gak usah nyetel musik pakai itu toh mbak, suaranya kayak gimana gitu, kayak serem. Mendingan nyetel radio aja, tak ambilin di kamarku ya," jawab si Bibi. Daripada sepi Bi, lagian TV kan belum dibenerin," jawab Malina yang langsung berbalik menuju kamarnya untuk mematikan pemutar musik itu. Suasana pun sejenak hening, hanya rintik hujanlah yang terdengar menimpa genting rumah itu. Sementara Bibi tampak tak jadi pergi ke kamarnya untuk mengambil radio. Entah kenapa, mungkin karena ia takut. "Kita harus cari tahu Bi." Malina mulai membuka pembicaraan. "Cari tahu apa?" tanya si Bibi yang tampaknya sudah tahu dengan apa yang tengah Malina pembicarakan. "Kita harus cari tahu kenapa Bule Narti tiba-tiba pulang." "Tapi bagaimana kita tahu mbak? Bukannya akan lebih baik tanyakan saja pada bapak dan ibu," jawab si Bibi yang mulai serius. Namun tiba-tiba, "Mau cari tahu apa?" ucap seseorang dari kegelapan. Marlina dan si Bibi seketika tersentak mematung. Mereka saling pandangan, namun sama-sama tak berani menoleh ke arah sumber suara. Karena jelas, suara itu terdengar oleh mereka berdua. "Jelas ini suara Bule Narti," batin Marlina yang hafal dengan logat gagapnya suara bule itu. "Marlina, kok malah gak dijawab?" ucap suara itu dari kegelapan. Tampak tangan si Bibi yang gemetar kini coba menggenggam tangan Marlina. Matanya berisyarat untuk pergi dari tempat ini. Tapi apa daya, tubuh mereka sekarang terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Apalagi bau parfum itu kini kembali tercium, mengitari ruangan itu sampai akhirnya mereka yakin bahwa suara itu sudah tak terdengar lagi. Dengan sekuat tenaga, Bibi dan Marlina pun bangkit dari tempat duduknya dan berlari menuju ruang tamu. Tapi ternyata itu belum selesai. Karena terdengar dari ruang tamu, suara dari kamar mandi itu mendadak terdengar. Suara orang yang sedang mandi. Tapi kali ini bukan hanya guyuran air, melainkan suara nyanyian dari setiap guyuran tersebut terdengar jelas. Bahkan nyanyian itu benar-benar terdengar sangat jelas. Liriknya seperti ini. Terang bulan di kali, buaya timbul, katanya lah mati. Jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah dia takut mati. Bibi dan Marlina hanya bisa terpaku ketakutan mendengar suara di kamar mandi itu. Sungguh rasa takut yang tak bisa digambarkan. Kalau ada pilihan, mungkin mereka akan lebih memilih pingsan saja waktu itu. Bibi dan Marlina kini mulai menutupi kedua telinganya dengan air mata yang tentu saja terus saja menetes. "Itu jelas Bule Narti, itu kebiasaan Bule Narti," batin Marlina ketakutan. Hingga suara itu pun hilang bersamaan dengan datangnya ibu dan bapaknya. "Ada apa kalian? Kok mukanya aneh gitu?" ucap ayah Marlina ketika masuk dan melihat Bibi dan anaknya tengah ketakutan di ruang tamu. "Ada apa mbak? Dok?" tanya si ibu juga. Marlina dan si Bibi tak bisa menjawab. Dan sang ibu pun datang memeluk Marlina. "Ada apa Tondok?" kata si ibu. Tak ada kata yang bisa diucapkan oleh Marlina kecuali Bule Narti," kata Marlina sambil menangis dan menunjuk ke arah dalam rumah. "Gus, Bule Narti kenapa? Bule Narti kan wis meninggal," jawab si ibu sambil mengelus kepala Marlina. Namun ada yang aneh ketika tiba-tiba ibu menatap ke arah bapak yang kini tampak menghela napas setelah mendengar nama Bule Narti disebut oleh anaknya itu. Sudah, ayo kita masuk. "Bi, panaskan air, aku mau mandi," ucap sang ayah mengajak mereka semua untuk beranjak dari ruangan tamu. Singkat cerita, malam itu pun berlalu tanpa gangguan. Esok harinya berjalan seperti biasanya. Pagi-pagi mereka bangun dan sarapan bersama. Ayah, ibu, dan Marlina tampak berada dalam satu meja. Sementara si Bibi masih berada di dapur mengerjakan pekerjaannya.
Marlina tampak masih penasaran dengan apa yang belakangan ini terjadi. Tentang suara di kamar mandi dan suara yang mirip Bule Narti, serta sosok wanita berbaju putih yang sempat ia dan si Bibi lihat kemarin malam. Sang ayah juga sepertinya tahu dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Marlina, karena semua itu terlihat dari raut wajahnya. Dan di atas meja makan itu, sang ayah pun mulai berbicara. "Dek, yang kamu lihat itu bukan Bule Narti," ucap ayah Marlina mengawali pembicaraan itu. Tapi suaranya mirip sekali dengan Bule, Pak. Apalagi semalam juga terdengar nyanyian dari kamar mandi dengan lagu yang dulu suka dinyanyikan sama Bule," jawab Marlina sampai hampir tersedak dengan makanannya. "Bule Narti sudah tenang di alam sana, Dok. Itu jin yang menyerupainya saja," kata si ibu menyela pembicaraan itu. "Oke kalau itu memang jin, tapi kenapa tiba-tiba setelah 2 bulan dia baru datang mengganggu?" tanya Marlina kepada orang tuanya itu. Dan disinilah sang ayah mulai menjelaskan. "Sebenarnya sih bukan karena salah dan gak salahnya. Ini semua karena Mbah Kakung. Namanya orang zaman dulu, ya Mbah Kakung itu suka ngoleksi barang-barang antik," kata sang ayah. "Terus apa hubungannya, Pak?" tanya Marlina yang mulai serius memperhatikan. "Jadi, Mbah Kakung itu punya salah satu keris, dan kata Mbah Kakung, jin penunggu keris itu sangat sayang dengan Bule Narti. Keris itu didapat oleh Mbah Kakung waktu dulu Bule masih kecil, dan saking sayangnya, ini kata Mbah Kakung loh, jin wanita penunggu keris itu suka menjelma menjadi Bule Narti. Itu Bapak percaya, karena dulu Bapak waktu muda juga pernah melihat ada 2 Bule Narti di rumah Mbah Kakung, yang satu di kamar, yang satu ada di dapur. Bahkan kemarin malam pun waktu kita di rumah Mbah Kakung, Bapak juga melihat Bule Narti duduk anteng di ruang tamu. Ini loh, ibumu sampai nangis, nyangka itu Bule Narti beneran," ucap sang ayah seraya menunjukkan sang ibu. "Lantas kenapa tiba-tiba sang jin itu mengganggu ke sini, Pak?" tanya Marlina yang masih belum menemukan jawaban dari apa yang sedari tadi dia tanyakan. Dan sang ayah pun kembali melanjutkan ceritanya. "Jadi, Mbah Kakung itu kan sudah tua, dan beliau merasa harus mewariskan barang antik itu kepada anak-anaknya. Nah, kebetulan keris itu diwariskan ke Bapak. Katanya karena Bapak adalah anak paling gemati atau menyayangi Bule Narti. Nah, jelaslah Bapak nggak mau, tapi Mbah Kakung malah bilang, 'Lawong itu maunya Rantam Sari kok, mau tak mau kamu harus mau,' ucap Mbah Kakung kepada ayah Marlina sambil menyebut nama jin penunggu keris itu. 'Jadi karena ini warisan orang tuamu, mau nggak mau kan, Bapak harus menuruti itu. Keris itu sudah Bapak bawa, tapi ya masih Bapak tinggal di mobil,' ucap sang ayah menyudahi pembicaraan itu. Marlina tampak terdiam setelah mendengar pembicaraan dari ayahnya itu. Nalarnya mendadak kacau. "Apa-apaan ini?" kata hatinya memberontak. Tapi Marlina adalah tipe orang yang sangat patuh dengan orang tuanya, dan mau tidak mau, meski dengan penuh keraguan, ia mencoba menerima keputusan keluarganya itu. Ia berharap setelah keris itu berada di dalam rumahnya, sosok yang menyerupai Bule Narti itu tak akan lagi mengganggunya. Setelah sarapan, mereka pun langsung melanjutkan aktivitas masing-masing. Ayahnya berangkat bekerja dan ibunya pergi keluar karena suatu acara. Marlina tentu langsung menceritakan itu kepada si Bibi yang tampak kaget setelah mendengar penjelasan dari Marlina. "Jadi sekarang jin itu di rumah ini dibawa ke sini, Mbak," jawab si Bibi dengan serius. Meski mereka tentu saja masih merasa bergidik ngeri mengingat kejadian itu, namun setidaknya Marlina dan si Bibi sudah mendapatkan jawaban atas semua ini. Sehingga cerita, malamnya pada pukul 1 dini hari, ketika semua orang di rumah sudah terlelap, kejadian itu terjadi lagi, yang kali ini tentu saja dialami oleh semua orang penghuni di rumah itu. Terdengar suara nyanyian dan suara orang mandi di dalam kamar mandi. Nyanyiannya hampir sama seperti yang diucapkan oleh Bule Narti. Suara air yang mengguyur tubuh itu kembali muncul di kamar mandi, bersama dengan suara nyanyian lagu Terang Bulan yang mirip sekali dengan suara Bule Narti. Sang ayah yang pertama terbangun mendengar itu langsung membangunkan istrinya. Bu, kata sang ayah dengan matanya yang mengisyaratkan tentang bunyi itu. Sang istri yang mendengar jelas suara itu, kini tampak terperanjat dan memegang lengan suaminya. "Kerisnya di mana toh, Pak?" "Ya masih di mobil, Bu. Bapak lupa." "Loh, sekarang Bapak mau kemana?" kata si istrinya yang menahan lengan suaminya itu. "Bapak mau keluar.
Papa penasaran, apa sih maunya? Ia melepaskan lengannya di genggaman istrinya tersebut. Ayahnya Marlina kini mengendap keluar, diikuti oleh ibunya yang berjalan memegang belakang tubuh suaminya itu. Perlahan pintu pun dibuka dengan suara air mengguyur di kamar mandi dan nyanyian itu masih terdengar jelas. Dan bersama dengan itu ternyata Marlina dan si Bibi pun terbangun oleh suara itu. Marlina tampak mengintip juga dari celah pintu kamarnya yang sedikit ia buka. Begitu juga si Bibi yang separuh badannya sudah berada di luar kamar. Ayah dan ibu pun kini keluar dan berjalan mendekat ke arah kamar mandi itu. Marlina yang memang kamarnya berhadapan dengan kamar orang tuanya tentu melihat dan kini ia pun ikut keluar dari kamarnya. Shh, isyarat ibunya ketika melihat Marlina dan menunjuk tangannya menyuruh Marlina untuk berada di belakangnya. Sementara itu, si Bibi juga melihat itu dan ikut mendekat. Suara itu masih terdengar. Suara guyuran air dan suara nyanyian itu masih sangat jelas terdengar. Ini sudah gila. Suara itu masih terdengar jelas, batin Marlina. Ayah dan ibu Marlina dan Bibi benar-benar menyadari dan hampir yakin kalau itu adalah suara dari bule Narti ketika mendengar suara nyanyian tersebut. Sang ayah yang pertama kali mendengar suara jin penunggu keris yang menirukan bule Narti mulai terbawa suasana. Ia seperti mendengar kembali suara adik kesayangannya yang sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Sambil menangis, sang ayah berkata dengan terbata-bata, Dik, adik, ucap ayah bergetar. Sang ibu yang menyadari suaminya itu mulai terkecoh langsung menarik tubuh sang ayah. Nyebut pak, Dinarti udah gak ada pak. Ini cuma jin pak, kata sang ibu meski mengucapkannya sambil menangis. Dan tiba-tiba, seketika pintu kamar mandi itu mendadak terbuka. Seperti ada yang membantingnya bersamaan dengan suara air dan nyanyian juga yang menghilang. Mata semua orang kini tertuju ke arah kamar mandi. Tak ada yang terlihat selain kegelapan. Di dalam kamar mandi tersebut hanya ada gelap. Tak ada siapapun. Namun lama-lama, perlahan dan samar, mulai muncul sosok putih yang keluar dalam kegelapan. Mereka semua terpaku melihat itu. Kaki-kakinya terasa terkunci dan tak bisa berlari. Begitu juga dengan matanya yang seakan memaksa mereka untuk menyaksikan tontonan ganjil ini. Dan sosok itu kini semakin terlihat jelas, berdiri di depan kamar mandi memperlihatkan wujudnya yang sesungguhnya. Sosok wanita dengan rambut yang disanggul, mengenakan kebaya putih, namun dengan tinggi yang tak wajar. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Jelas ini bukan bule Narti, melainkan memang jin penunggu keris itu. Sosok itu pun berjalan satu langkah ke depan, sedikit mendekati ayah, ibu, Marlina, dan Bibi yang masih terpaku dan tak bisa bergerak. Dan dengan suara yang masih menyerupai bule Narti, sosok itu berkata, Aku tak minta apapun. Aku hanya ingin dekat dengan tempat terakhir Narti hidup. Ucap sosok itu menunjuk jari telunjuk ke arah depan rumah. Dan sosok itu pun berjalan mundur kembali masuk ke dalam kamar mandi setelah mengucapkan itu. Bersamaan dengan mereka kini yang mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Ibu, Marlina, dan Bibi langsung roboh dan berlari merangkak tanpa arah sambil berteriak ketakutan. Sementara sang ayah masih berdiri di tempat yang sama dan tampak menata napasnya. Tapi sepertinya ayah tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah yang tampak ragu, ayah pun berjalan ke arah depan rumah, meraih kunci mobil yang tergantung di atas cermin di ruangan tengah. Ayah pun berjalan menuju mobil yang ia parkir di halaman. Dengan hati yang mungkin bergejolak, ayah membuka pintu mobilnya dan mengambil keris itu yang terbungkus oleh kain kapan putih. Dengan gemetar, ayah membawa keris itu masuk ke dalam rumahnya dan meletakkan keris itu di dalam lemari yang berada di kamar belakang. Kamar itu memang berada di samping kamar si Bibi, di mana memang kamar itu adalah kamar mendiang bule Narti. Sang ayah kembali ke ruangan tengah, menghampiri ibu, Bibi, dan Marlina yang masih tampak syok dengan kejadian itu. Mereka pun kini duduk saling diam dengan bau minyak wangi yang tiba-tiba tercium tajam memenuhi ruangan itu. Bau minyak wangi itu mereka kenali sebagai bau minyak wangi milik bule Narti. Bau itu sempat tertahan, namun beberapa saat kemudian akhirnya bau itu hilang
serta muncul suara yang mengiringi hilang bau tersebut. Dengan logat yang masih menyerupai bule Narti, suara itu mengatakan, "Matur sembah nukun." Itulah terakhir kalinya entah demit atau jin atau lelembut penunggu keris yang menyerupai bule Narti itu menunjukkan keberadaannya. Karena setelah itu, tak ada lagi kejadian serupa yang dialami oleh Marlina, ayah, ibu, maupun si Bibi. Yang jelas, hari di mana teror itu berlangsung akan menjadi hari yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidupnya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan ceritanya. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang masih setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.